video kali ini kita akan membahas tentang hubungan nonlinear. Nah, fungsi nonlinear ini merupakan bagian yang penting dalam matematika untuk ekonomi. Karena pada umumnya fungsi-fungsi yang menghubungkan variabel-variabel ekonomi itu bentuknya tidak linear. Jadi, dengan mempelajari bentuk-bentuk fungsi nonlinear ini dan kita juga belajar untuk memahami sifat-sifatnya, maka akan sangat bermanfaat dalam mendalami teori-teori ekonomi. Fungsi nonlinear ini dapat juga berperan berupa fungsi kuadrat dan fungsi rasional atau fungsi pecah, di mana fungsi kuadrat itu gambarnya akan berupa suatu parabola, yaitu parabola yang secara vertikal dan parabola yang berbentuk horizontal. Sedangkan fungsi rasional yang gambarnya itu berbentuk hiperbola, fungsi kubik, lingkaran, dan elips. Nah, pada video kali ini kita akan khusus membahas tentang fungsi kuadrat yang gambarnya berupa suatu parabola baik vertikal dan horizontal, atau fungsi nonlinear yang berupa fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat atau yang dikenal juga sebagai fungsi polinom adalah fungsi dengan pangkat peubah tertingginya adalah 2. Jadi pangkat paling tinggi adalah 2 ya. Nah, pada umumnya bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah y sama dengan atau fungsi x sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dan y adalah variabel terikat, x adalah variabel bebas. Nah, suatu fungsi ini selalu berkaitan dengan grafik fungsi. Begitu juga dengan yang ada pada fungsi kuadrat ya. Nah, grafik fungsi kuadrat ini memiliki bentuk seperti parabola. Nah, jadi suatu parabola juga yang parabola vertikal. Nah, ini yang contoh sumbu simetrisnya putarnya ke atas, terbuka ke atas. Nah, ini contoh parabola vertikal lengkung ke bawah atau terbuka ke bawah dan disebut sebagai parabola terbuka ke bawah. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ini harus ditentukan titik potong dengan sumbu koordinat dan juga titik ekstrim. Adapun sebutan lain untuk titik ekstrim yaitu titik puncak atau titik maksimum atau minimum. Nah, sekarang kita akan mulai membahas masing-masing dari titik-titik yang kita maksudkan itu. Nah, untuk mencari titik puncak, kita akan menggunakan rumus min B per 2A, min B kuadrat kurang 4AC dibagi 4A. Nah, titik potong dengan sumbu X ini didapatkan dengan cara menentukan nilai peubah X pada fungsi kuadratnya. Nah, apabila nilai peubah Y sama dengan 0, sehingga akan kita dapatkan titik potongnya. Titik potongnya yaitu seperti x1,0 dan x2,0. Nah, untuk mendapatkan titik potong itu nilai x1 dan x2 tadi itu merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kalau untuk mencari nilai x1 dan x2 itu bisa kita titik potongnya bisa kita gunakan rumus kuadrat, di mana rumusnya adalah min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A. Namun, perlu untuk kita ingat bahwa berbagai akar persamaan kuadrat ini tergantung dari nilai diskriminan, di mana apabila diskriminannya itu sama dengan 0, maka akan didapatkan hanya satu akar, dan ini berarti hanya ada satu titik potong dengan sumbu X. Jadi, kita tidak perlu untuk mencari nilai X1 dan X2, karena kita hanya akan mendapatkan satu titik potong. Nah, jika nilai diskriminannya itu kurang dari 0, persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar real, yang berarti tidak mempunyai titik potong dengan sumbu X. Nah, titik potong dengan sumbu Y ini didapatkan dengan cara mencari nilai Y pada fungsi kuadrat apabila nilai peubah X sama dengan 0, sehingga akan didapatkan titiknya 0, Y. Jadi kalau kita mau mencari
nilai X, titik potongnya misalnya ada 2, lebih dari 1 ya, 2, maka X1 dan X2 kita akan gunakan dengan rumus kuadrat ini. Tapi sekali lagi, untuk mencari titik potong itu tergantung juga dari besarnya nilai diskriminan. Nah, rumus diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4AC, dan biasa kita simbolkan dengan D dalam matematika ekonomi ya. Nah, jadi kan tadi bergantung dari diskriminan ya, sehingga kita harus menghafal ini atau harus memperhatikan macam-macam parabola dari nilai A dan nilai diskriminan. Jika dalam parabola atau persamaan kuadratnya, fungsi kuadratnya A lebih besar dari 0 dan D lebih besar dari 0 atau diskriminan, maka parabola akan terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik yang berlainan. Jika A lebih besar dari 0 dan D atau diskriminan sama dengan 0, maka parabola akan terbuka ke atas dan menyinggung sumbu X di dua titik yang berhimpit. Jika A lebih besar dari 0 dan diskriminan lebih kecil dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas dan tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Jadi kalau A-nya lebih besar, maka otomatis parabolanya akan terbuka ke atas. Tinggal nilai diskriminannya yang menentukan apakah memotong atau tidak pada sumbu X. Nah, jika A lebih kecil, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Tinggal nilai diskriminannya yang akan menyimpulkan atau dapat mempengaruhi hasil bahwa sumbu X akan ditemukan titik potongnya, atau kurva itu akan berpotongan ataukah tidak. Dalam penerapan perekonomian juga kita mengenal fungsi permintaan dan fungsi penawaran pada fungsi kuadrat, bahkan keseimbangan pasar. Nah, sekarang jika persamaan permintaannya, misalnya kita akan masuk dengan fungsi permintaan, jika fungsi permintaan kuadrat fungsinya adalah P sama dengan fungsi Q, maka persamaannya akan menjadi, atau fungsi permintaan akan menjadi P sama dengan C tambah BQ kurang AK kuadrat. Sedangkan bila persamaannya adalah Q sama dengan fungsi P, maka persamaannya akan menjadi Q sama dengan C tambah BP dikurang AP kuadrat. Jika fungsi permintaan adalah P sama dengan 16 kurang Q kuadrat, maka kita akan mencoba untuk menggambarkan fungsi permintaannya dalam suatu diagram. Nah, oleh karena itu pertama yang harus kita ketahui adalah berapa nilai A dan berapa nilai diskriminan. Karena dengan cara itu kita akan mengetahui kira-kira ada titik potong atau tidak, dan kurvanya akan berbentuk kemana. Maka kita akan melihat nilai A. Nilai A yang kita peroleh di sini adalah min 1, karena A seharusnya di sini ya teman-teman. Jadi yang Q kuadrat itu adalah nilai A-nya. Jadi karena ini dia tidak tulis angkanya, maka di sini pasti nilainya adalah 1. Sehingga A sama dengan min 1. Dan min 1 ini teman-teman lebih kecil dari 0. Langkah berikutnya adalah mencari nilai diskriminan. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Nah, B ini kan tidak kita ketahui di sini teman-teman dari persamaan ini. Kalau andaikan ada nilai Q, maka nilai B-nya kita ketahui. Tapi karena tidak ada, maka B-nya nilainya adalah 0. 0 kuadrat dikurangkan dengan 4 kali A. A adalah min 1 dan C-nya adalah 16. Sehingga kita dapat 0 kurang min 64, yaitu 64. Dan 64 ini lebih besar dari 0. Nah, A tadi min 1, berarti lebih kecil dari 0. Dan D-nya atau diskriminannya adalah 64, berarti lebih besar dari 0. Maka parabola akan terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di dua titik yang berlainan. Maka kita akan mencari titik puncaknya terlebih dahulu. Nah, rumus titik puncak tadi adalah min B per 2A, min itu dikalikan dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, kalau B kuadrat kurang 4AC tadi kan adalah diskriminan. Jadi bisa saja sebenarnya di sini min dikalikan dengan diskriminan. Jadi kalau
teman-teman mencari ini tidak perlu dihitung lagi karena nilai D-nya sudah kita ketahui yaitu 64. Dibagi dengan 4 kali A. Beta tuh tadi nilainya adalah 0, berarti min 0 dibagi 2 kali A, A-nya min 1, koma, diskriminannya adalah 64, berarti min dikalikan 64 dibagi 4 kalikan A min 1. Maka hasil yang kita peroleh adalah min 0 bagi min 2, min 64 bagi min 4. Maka kita dapat titik puncaknya adalah 0,16. Nah, tapi 0,16 ini teman-teman, ini bukan bilangan desimal yang berarti 0,16, tidak. 0 itu melambangkan untuk kurvanya pada garis horizontal dari kiri ke kanan, titik potongnya adalah 0. Sedangkan untuk 16 itu adalah garis vertikalnya dari atas ke bawah, letaknya adalah pada titik 16. Jadi sekali lagi 0,16 di sini bukan artinya titik puncak. Maaf, bukan artinya adalah bilangan desimal, tapi melainkan nilai titik puncaknya yaitu 0 dan 16. Berdasarkan perbandingan macam-macam parabola dari nilai A dan diskriminan, tadi kita ketahui bahwa kurvanya akan memotong dua titik. Oleh karena itu kita akan mencari titik potong. Nah, titik potong itu sendiri rumusnya adalah X1 dan 2. Maksudnya adalah titik potong pada sumbu X pastinya ya, karena kurvanya terbuka ke bawah. Berarti yang berpotongan itu adalah sumbu X. Berarti X1 dan X2. Rumusnya adalah min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC. Sekali lagi, B kuadrat kurang 4AC itu adalah diskriminan. Jadi bisa saja teman-teman langsung tahu hasilnya adalah 64. Kenapa? Karena sudah teman-teman hitung di awal tadi. Dibagi dengan 2A. Nah, B tadi nilainya adalah 0. Berarti min B plus minus akar dari 64 dibagi 2 kali min 1. Sama dengan min 0 plus minus 8 per min 2. Sehingga bisa kita ketahui berapa sih nilai X1 dan X2-nya. Nah, nilai X1-nya adalah min 4, yaitu untuk nilai plusnya ya. Jadi kan plus minus nih tadi. Nah, sekarang yang kita cari duluan kalau nilainya plus. Berarti min 0 tambah 8 bagi min 2. Hasilnya adalah min 4. Sedangkan yang berikutnya lagi adalah minus. Berarti min 0 kurang 8 dibagi min 2. Dan hasilnya adalah 4. Kenapa tidak minus juga? Karena di sini minus bagi minus hasilnya adalah positif. Nah, ini adalah rumus awalnya teman-teman. Kenapa titik potongnya adalah X? Berarti pada saat kita mempelajari pertama tentang fungsi nonlinear, maka kita akan mengasumsikan fungsi umumnya adalah X dan Y. Tetapi sekarang kita sudah membahas tentang fungsi permintaan. Sehingga rumus awalnya yang X tadi itu harus kita gantikan dengan P dan Q, karena persamaan permintaan di sini kita menggunakan dua variabel yaitu harga dan kuantitas atau P dan Q, sehingga nilai X-nya itu kita gantikan. Jadi titik X itu kita gantikan dengan titik Q. Jadi kurva permintaan kita sekarang ini memotong dua titik pada sumbu Q, yaitu Q1 dan Q2, dimana kita peroleh Q1-nya pada titik min 4,0 dan Q2 pada titik 4,0. Nah, berdasarkan hasil tadi bisa kita lihat di sini titik puncaknya yaitu pada titik 0,16 dan memotong sumbu X pada titik min 4,0 dan titik 4,0. Maaf, sumbu Q ya maksudnya. Nah, kita juga bisa mencari titik-titik yang lain teman-teman. Jadi menurut kurva ini maka garis kurva juga ini akan melalui titik-titik lainnya selain 4 ya. Jadi bisa juga 3, 2, 1. Nah, jika Q-nya 3, maka berapa sih nilai P-nya? Titiknya tuh ada di mana? Nah, kalau dari gambar ini kan sudah sesuai skalanya. Bisa kita lihat langsung. Jadi 3. Nah, di sini titik potongnya ya. Jika Q-nya 3, maka P-nya adalah 7. Tapi kita juga bisa mencari menggunakan persamaan. Jadi P 16 kurang 3 kuadrat. 3 ini kenapa? Karena Q-nya adalah
3, sehingga kita akan memperoleh P-nya 7. Maka jika Q-nya 3, titik potongnya adalah 3,7. Jadi titiknya berada di sini ya, 3,7. Nah, sedangkan fungsi penawaran itu bentuk kuadrat juga ya pastinya, karena kita bahas tentang fungsi nonlinear. Nah, berbentuk Q sama dengan fungsi P. Jadi bentuk umumnya seperti ini, Q sama dengan C tambah BP tambah AP kuadrat. Nah, kalau tadi contohnya itu P sama dengan Q, maka kurvanya akan membentuk dari atas ke terbuka, dari atas ke bawah. Sedangkan jika Q sama dengan P, kurvanya akan terbuka kiri maupun ke kanan. Contoh soalnya, jika diketahui P sama dengan Q kuadrat tambah 2Q tambah 4, maka sini kita ketahui A-nya nilainya adalah 1, karena Q kuadrat itu sama dengan 1, dan 1 lebih besar dari 0, dan diskriminannya adalah B kuadrat kurang 4AC sama dengan B-nya adalah nilainya 2, positif 2 pangkat 2, dikurang 4 kali AC, 4 kali A-nya 1, dan C-nya konstantanya adalah 4. Jadi dapatnya 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. 4 kali 1 kali 4 dapatnya 16. 4 kurang 16 sama dengan min 12. Dan min 12 ini nilainya lebih kecil dari 0. Jika A lebih besar dari 0 dan D lebih kecil dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas dan tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Jadi, kalau tidak memotong sumbu X, maka kita tidak perlu mencari titik potong, tapi kita hanya perlu mencari titik puncak. Nah, titik puncaknya itu tadi rumusnya sama, yaitu min B per 2A dikurang dengan min diskriminan dibagi 4A sama dengan min B nilainya adalah 2. Jadi, B-nya 2, min 2 dibagi 2A, berarti 2 kali 1, koma 1 kali min kali diskriminan, berarti min nilai diskriminannya adalah min 12, berarti min kali min 12 dibagi 4 kali A atau 4 kali 1, hasilnya adalah min 2 bagi 2, dan 12 min kali min positif ya, 12 bagi 4, jadi titik puncaknya adalah min 1,3. Jadi gambarnya akan seperti ini jadinya, min Q-nya adalah min 1, dan P-nya adalah 3, berarti min 1,3. Jadi di sini ya titik puncaknya, min 1,3, dan kita bisa mencari titik-titik yang lainnya. Nah, kalau di sini kan sudah pasti jelas gambarnya, kelihatan sudah menentukan sekali kalau Q-nya 0. Kalau Q-nya 0, maka P-nya berapa? Nah, sekarang saya mau coba, benar tidak sih? Jika Q-nya min 2, berapa sih nilai P-nya? Nah, jika Q sama dengan min 2, maka P sama dengan, kita masukkan ke min 2 ke dalam persamaan. Jadi, min 2 pangkat 2 tambah 2 kali min 2 tambah 4 sama dengan 4 tambah min 4 tambah 4. Berarti 4 tambah min 4 ini sudah 0, ditambah 4 jadinya 4. Jadi, kalau Q-nya min 2, maka P-nya sama dengan 4. Jadi, ini kalau Q-nya min 2, maka P-nya 4, maka di sini titik potong min 2,4. Bagaimana dengan kondisi keseimbangan pasar? Nah, keseimbangan pasar itu dapat diperoleh secara geometri dengan menggambarkan kurva permintaan, kurva penawaran secara bersama-sama dalam satu diagram. Jadi hampir sama juga seperti fungsi linear, di mana fungsi keseimbangan pasar terjadi saat permintaan itu sama dengan penawaran, atau D sama dengan S kalau dalam persamaan matematika yang akan kita pernah kita coba ya di persamaan fungsi linear. Nah, bagaimana dengan persamaan fungsi non-linear? Nah, berdasarkan contoh yang sudah kita latihan dari yang slide yang beberapa slide tadi, yaitu di mana permintaan adalah P sama dengan 16 kurang Q kuadrat, dan penawaran P sama dengan Q kuadrat tambah 2Q tambah 4. Kita sudah tahu juga gambar kurvanya seperti apa. Nah, sekarang bagaimana jika
kedua persamaan ini kita cari kondisi keseimbangannya pada saat harga dan berapa dan pada saat kuantitasnya berapa. Nah, langkah pertama adalah kita membuat dua persamaan ini menjadi satu persamaan, yaitu permintaan sama dengan penawaran. Nah, kita input 16 kurang Q kuadrat sama dengan Q kuadrat tambah 2Q tambah 4. Langkah berikutnya adalah kita membuat kedua persamaan ini menjadi satu persamaan atau membuat persamaan ini menjadi sama dengan 0. Ini ya, maka kita pindah ruas. 16 kurang Q kuadrat yang tadi di sisi sebelah kanan pindah ruas ke sisi sebelah kiri, maka yang positif akan berubah menjadi lambang minus. Jadi Q kuadrat pindah ke sebelah menjadi minus Q kuadrat, 2Q menjadi minus 2Q, 4 pindah menjadi min 4Q. Nah, yang sama, ini parameter sama, Q kuadrat dan Q kuadrat ini kita bisa jadikan satu, jadi min Q kuadrat kurang Q kuadrat dapatnya min 2Q kuadrat. Terus Q-nya ini hanya sendiri, jadi kita biarkan saja min 2Q. Nah, yang konstantanya ada dua nih, 16 dan min 4. Jadi 16 kurang min 4 itu dapatnya positif 12. Jadi persamaan baru yang kita dapat dari keseimbangan pasar adalah min 2Q kuadrat kurang 2Q tambah 12 sama dengan 0. Langkah berikutnya adalah kita akan mencari berapa sih nilai Q dalam kondisi keseimbangan. Nah, langkah untuk mencari Q itu kita akan menggunakan rumus Q 1, 2 atau istilahnya adalah rumus ABC. Nah, rumus ABC itu rumusnya adalah sama seperti rumus titik potong yang kita pelajari pada contoh yang pertama ya. Nah, jadi ini di sini min B plus minus akar dari diskriminan atau B kuadrat kurang 4AC bagi 2A. Oleh karena itu, terlebih dahulu kita cari rumus diskriminannya ya. Jadi diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, B-nya itu adalah min 2. B-nya min 2. Jadi, min 2 kuadrat kurang 4. 4 rumusnya ini dikalikan A. A-nya adalah min 2. Berarti dikalikan min 2. Dan C. C-nya adalah 12. Berarti 4 kali min 2 kali 12. Sehingga kita peroleh min 2 kuadrat dapatnya 4. Dan 4 kali min 2 kali 12 dapatnya min 96. 4 kurang min 96 sama dengan 100. Jadi nilai diskriminan kita dapat 100. Berikut kita kembali lagi ke rumus ABC. Nah, di sini kita tinggal inputkan min B, berarti B-nya adalah min 2, berarti min kali min 2 atau ini B tadi ya, min 2. Plus minus akar dari diskriminan, dapatnya 100, maka akar dari 100 dibagi dengan 2A. A-nya adalah min 2, berarti 2 kali min 2. Sama dengan min kali min dapatnya positif, berarti min kali min 2 dapatnya 2. Akar dari 100 dapatnya 10, dan 2 kali min 2 dapatnya min 4. Langkah berikutnya adalah mencari Q1 dan Q2 dari rumus ABC ini ya. Nah, Q1-nya jika plus, jika dia adalah penjumlahan, berarti 2 tambah 10 bagi min 4 sama dengan 2 tambah 10 12 bagi min 4, maka dapatnya adalah min 3. Q2-nya yaitu 2 kurang 10 bagi min 4 sama dengan min 8 bagi min 4, maka dapatnya adalah positif 2. Nah, dari kedua nilai ini yang pantas untuk dijadikan nilai Q adalah yang nilainya positif, maka kita ambil Q2. Jadi nilai Q yang kita pakai untuk nilai keseimbangan pasar adalah 2. Nah, langkah berikutnya adalah jika kita sudah tahu Q-nya 2, maka berapa nilai P-nya? Maka untuk mencari nilai P, kita akan menggunakan substitusi atau kita mensubstitusikan ke dalam salah satu persamaan yang ada, baik persamaan permintaan maupun persamaan penawaran. Di sini saya contohkan untuk persamaan penawaran. Berarti jika P sama dengan Q kuadrat tambah 2Q tambah 4. Jika Q-nya 2, maka Q-nya 2, maka 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2 tambah 4. Dapatnya adalah 12. Jadi kondisi keseimbangan dari persamaan kedua persamaan ini yaitu pada saat Q sama dengan 2 dan P sama dengan 12. Nah, untuk gambar
Kurvanya adalah seperti ini ya teman-teman. Kita abaikan yang sisi minusnya, kita lihat di sini. Maka disinilah terjadi keseimbangan. Saat Q sama dengan 2 dan saat P sama dengan 12. Sekian video tentang fungsi nonlinear dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semangat belajar!